Lu Yun membunuh banyak dewa dan iblis kekacauan di dunia Taichang dan menjarah kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dari mayat mereka. Meskipun memperbaiki pedang Tianxing tidak berarti apa-apa, selalu ada secercah harapan. Namun, tujuan ini sebenarnya agak jauh bagi Lu Yun sekarang. Bahkan memperbaiki kerusakan pada permukaan pedang Tianxing adalah tekanan yang sangat besar baginya sekarang, dan itu tidak cukup untuk melubanginya. Tampaknya lebih sulit untuk memperbaikimu sepenuhnya daripada yang kukira. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya pada pedang Tianxing. Retakan halus pada pedang itu seperti bekas luka yang mengejek, menusuk dalam-dalam. Hal ini membuat Lu Yun sangat kecewa. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan senjata ajaib yang tiada taranya. Namun, Lu Yun tidak terlalu terikat. Bahkan tanpa pedang Tianxing, kekuatan Lu Yun saat ini cukup untuk menyapu seluruh dunia Taichang, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Lupakan saja, aku tidak bisa memaksanya. Lu Yun mengambil kembali pedang Tianxing ke dalam tubuhnya, sepertinya jika kamu ingin memperbaiki benda ini sepenuhnya, kamu harus menjungkirbalikkan seluruh dunia Taichang, pergi dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Nak, jangan berkecil hati. Pedang Tianxing ini adalah harta karun kekacauan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaikinya? Suara roh pedang yang sedikit serak datang dari tubuh pedang dengan sedikit ejekan. Bahkan jika kamu menghancurkannya seluruh Taichang, bahkan jika semua dewa kekacauan dan iblis di dunia terbunuh, itu tidak akan cukup untuk mengisi lubang di pedang ini. Aku tahu, Lu Yun menyelanya dengan tidak sabar, aku hanya bertanya, bolehkah aku meninggalkan tempat neraka ini sekarang? Sebelum memurnikan, secara teoritis kamu bisa pergi. Sosok roh pedang wanita berbaju merah melayang keluar dari pedang, meregang dengan malas, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Tapi, untuk berjaga-jaga, Sisi, saya tetap menyarankan Anda memperbaikinya sebelum pergi. Dan, dia berhenti dan menatap Lu Yun dengan tatapan menawan, jika saya mengikuti Anda dan pergi, saya akan tertidur lelap sampai pedang Tianxing diperbaiki menjadi sampai batas tertentu. Hanya dengan begitu dia akan bangun. Lu Yun berpikir, ini adalah pilihan yang baik untuk menghindari wanita ini mengomel sepanjang hari. Dia mengangguk, oke, saya akan memperbaiki pedang Tianxing secepat mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Lu Yun, menariknya keluar dari dunia besar Taichang dan melemparkannya kembali ke alam liar yang sudah dikenalnya. Aku akhirnya kembali. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, merasakan suasana dunia luar yang sedikit sunyi, dan merasakan keintiman di dalam hatinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Fuxi, Ji Yin dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Lu Yun segera menghubungi klon kendonya. Situasinya tidak bagus, tubuh utama. Suara avatar pedang itu serius, dewa kuno dari dunia Taichang telah mulai menyerang surga. Fuxi dan Ji Yin terjerat oleh Dewa Kuntong, situasinya adalah tidak optimis. Dewa Kuntong, Lu Yun mengerutkan kening, bagaimana dengan Luohu? Tubuh asli Luohu telah kembali ke dunia besar Taichang, hanya menyisakan Dewi Neon dan klon pedang Dao. Dia bilang dia ingin menjaga hubungan dengan Dewa Kuntong. Rubah tua ini punya rencana bagus. Lu Yun mencibir, mereka menyerang surga untuk memaksaku muncul, sehingga mereka bisa menyingkirkanku sebagai bahaya tersembunyi dan merebut Chaos Divine Iron pada saat yang sama, kanan. Mungkin itu saja. Avatar pendekar pedang itu menghela nafas tanpa daya, ada banyak tekanan di surga sekarang, dan aku hanya menunggumu kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Orang-orang tua ini memang punya nafsu makan yang besar. Lu Yun mencibir, sepertinya aku kembali pada waktu yang tepat. Petik 2. Sekarang setelah aku kembali, secara alami aku akan menyelesaikan masalah ini. Cahaya dingin muncul di mata Lu Yun, pertama selesaikan urusan dunia luar, lalu bersihkan kekacauan dunia besar. Sekarang kekuatanku adalah tidak seperti dulu lagi. Hal-hal menyusahkan sebelumnya kini hanyalah masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Lu Yun menggunakan pedangnya untuk melakukan perjalanan ke Taiksu, berubah menjadi cahaya pedang dan melaju menuju dunia es tempat Fuxi, Ji Yin, dan lainnya berada. Dunia es adalah dunia kelima yang digerebek Fuxi, Ji Yin, dan lainnya. Dunia ini tertutup es dan salju sepanjang tahun, iklimnya sangat keras, dan sebagian besar ras alien kacau yang tinggal di sini kejam dan bengis. Kali ini Fuxi, Ji Yin dan lainnya menghadapi musuh, selain alien yang kacau di dunia es,
ada juga Dewa Kuntong dan alien kuat di bawah komandonya. Kekuatan Dewa Kuntong tidak dapat diduga, bahkan jika Fuxi dan Ji Yin bergabung, akan sulit untuk melawannya. Penghalang dunia-dunia es tidak berguna bagi Lu Yun sekarang. Dia hampir tidak merasakan halangan apapun, dan dengan mudah melewati penghalang dunia-dunia es dan memasuki dunia ini. Angin dingin yang menggigit bercampur es dan salju menggores wajah seperti pisau, membuat orang merasakan sakit yang menggigit. His, tempat sialan ini sangat dingin. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan mengamati lingkungan sekitarnya. Di kejauhan, pertempuran sengit terjadi di dataran yang tertutup salju. Fuxi, Ji Yin dan lainnya dikepung oleh sekelompok alien yang kuat, dan situasinya dalam bahaya. Lord Kuntong berdiri di samping, memperhatikan dengan mata dingin, senyum menggoda di wajahnya. Fuxi, memimpinlah, kalian berdua orang tua, sebaiknya kalian menyerah saja dan tangkap aku. Suara Dewa Kuntong sekeras es, meskipun kekuatan kalian bagus, kalian bukanlah lawanku. Kenapa repot-repot berjuang? Wajah Fuxi dan Ji Yin pucat dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Mereka saling membelakangi, mengawasi musuh di sekitar mereka dengan waspada, mata mereka dipenuhi semangat juang yang pantang menyerah. Kuntong, jangan pikirkan itu. Fuxi meraung marah, bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus meminum anggur sebagai hukumannya. Wajah Dewa Kuntong menjadi gelap, dan jejak niat membunuh muncul di matanya, karena kamu begitu keras kepala, jangan-jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Dewa Kuntong melintas dan berubah menjadi bayangan hitam, bergegas menuju Fuxi dan Ji Yin. Pada saat ini, cahaya pedang menembus langit dan menyerang Dewa Kuntong dengan kecepatan kilat. Siapa? Dewa Ilahi Kuntong terkejut dan segera menghindar. Cahaya pedang terbang melewati tubuh Lord Kuntong, meninggalkan luka dangkal di tubuhnya. Siapa itu? Berani menyerangku secara diam-diam. Dewa Kuntong meraung marah, melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang menyerangku. Ini aku. Sebuah suara dingin datang dari udara. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang pria berpakaian putih perlahan jatuh dari langit. Dia memegang pedang panjang tumpul dengan senyuman tipis di wajahnya. Lu Yun. Fuxi dan Ji Yin berteriak kaget. Kamu akhirnya kembali. Ketika Tuan Kuntong melihat Lu Yun, ekspresinya tiba-tiba berubah suram. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan muncul saat ini. Lu Yun, suara Dewa Kuntong sepertinya keluar dari sela-sela giginya, dan setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya kau mengkhianatiku. Lu Yun masih terlihat tenang, dengan sedikit senyuman tipis di sudut mulutnya. Pengkhianatan, Kuintong. Kamu menganggap dirimu terlalu serius. Aku tidak pernah menjadi milikmu, jadi bagaimana aku bisa berbicara tentang pengkhianatan? Dewi Neon sudah kehilangan kecantikannya saat ini. Dia bersembunyi di balik Dewa Kuntong sambil gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun, yang selalu lembut dan perhatian di hadapannya, tiba-tiba berbalik melawannya saat ini. Dia melekat pada Lu Yun hanya untuk mencari perlindungan di masa-masa sulit. Sekarang Lu Yun dan Kuntong Senzun berselisih, dia terjebak di tengah dan merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis menjadi hancur berkeping-keping. Dia diam-diam menatap Dewa Kuntong, dan diam-diam menangis di dalam hatinya, Lohu, jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, selirmu ini akan mati. Momentum di sekitar Dewa Kuntong melonjak, seolah-olah gunung berapi akan meletus. Dia menatap Lu Yun dan berkata-kata demi kata, oke, bagus sekali. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Fuxi dan Ji Yin saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Yun telah menyamar dengan Kuntong Senzun, mereka tidak menyangka identitasnya akan terungkap saat ini. Rekan Daois Lu Yun, kamu. Fuxi hendak berbicara, tetapi disela oleh Lu Yun yang mengangkat tangannya. Dua rekan Tao, tidak perlu bicara lebih banyak. Rencananya sekarang adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kekuatan Tuan Kuntong luar biasa, dan aku mungkin tidak bisa menahannya lama-lama. Nadanya tenang, tapi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kamu, Jie Yin tampak khawatir. Jangan khawatirkan aku, Lu Yun tersenyum tipis. Aku punya caraku sendiri untuk keluar. Meskipun 12 penyihir leluhur, 12 dewa emas,
dan lainnya tidak mau melakukannya, mereka semua tahu bahwa ini bukan waktunya untuk pamer. Mereka berterima kasih kepada Lu Yun satu demi satu, lalu berbalik dan terbang keluar dunia es. Melihat semua orang pergi, Lu Yun berbalik dan menghadap Dewa Kuntong secara langsung. Kuntong, lawanmu adalah aku. Lord Kuntong tertawa dengan marah, hanya kamu. Beraninya seorang pendekar pedang klon berani berteriak di hadapanku. Apakah itu keributan atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Begitu Lu Yun selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju Dewa Kuntong. Pedang panjang tumpul di tangan Lu Yun meledak dengan cahaya terang, dan energi pedang sepertinya membelah dunia es menjadi dua. Tuan Kuntong mendengus dingin, dan kapak perang hitam besar muncul di tangannya dan menyerang langsung Lu Yun. Ledakan, terdengar suara keras, energi pedang bertabrakan dengan cahaya kapak, dan fluktuasi energi yang mengguncang bumi meletus. Tanah di dunia es bergetar hebat, puncak es yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan pecahan es beterbangan di langit, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Sosok Lu Yun melintas dengan cepat di udara, mengandalkan kekuatan magis Jianyu Taiksu untuk terus menghindari serangan Dewa Kuntong. Jianyu Taiksu, tipuan kecil yang luar biasa. Meskipun Tuan Kuntong menghina, diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka klon Kendo Lu Yun begitu sulit dan cepat. Sedikit trik, maka kamu harus berhati-hati. Suara Lu Yun datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam menyambar dari belakang Kuntong Senzun. Lord Kuntong dengan cepat berbalik dan melambaikan kapak perangnya untuk memblokir. Dentang, terdengar suara keras lagi, dan Kuntong Senzun merasa mati rasa di mulutnya, dan kapak perang di tangannya hampir keluar. Dia terkejut karena kekuatan klon pedang ini begitu kuat. Sosok Lu Yun muncul di hadapan Tuan Kuntong, dengan senyuman tipis masih di wajahnya, namun ada sedikit rasa dingin di matanya. Kuntong, akhir hidupmu telah tiba. Pedang panjang di tangannya terayun lagi, energi pedang itu seperti pelangi, dan langsung menuju ke tenggorokan Dewa Kuntong. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Kuntong, menghalangi serangan fatal Lu Yun. Tombak api. Dewa Kuntong berteriak kaget. Meski tubuh fisik Li Qiang setengah hancur, ia terbakar dengan nyala api, seperti dewa perang yang terlahir kembali dari abu. Ya Tuhan, bawahanku terlambat mengawalku. Suara Li Qiang serak dan rendah, tapi penuh tekad. Oke. Dewa Ilahi Kuntong mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, matanya dipenuhi kelegaan. Liang Qiang, kamu benar-benar memenuhi harapanku. Lu Yun sedikit mengernyit saat dia melihat kemunculan tiba-tiba dari senjata ganas itu. Dia tidak menyangka Li Qiang memiliki pukulan punggung yang begitu kuat. Sepertinya mustahil untuk menyelesaikan Kuntong hari ini. Lu Yun berpikir dalam hati. Dia melirik Dewi Neon yang bersembunyi di belakang Dewa Kuntong, dan tatapan rumit muncul di matanya. Itu saja, aku akan melepaskanmu hari ini. Setelah Lu Yun selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya lagi dan menghilang ke langit. Ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Dewa-dewa Kuntong meraung marah dan hendak menyusul. Ya Tuhan, jangan mengejar musuh. Li Qiang dengan cepat membujuknya, cederamu belum sembuh, jadi tidak pantas untuk bertarung lagi. Meskipun Kuntong Senzun tidak mau menerimanya, dia juga tahu bahwa Li Qiang benar. Dia melihat lebih dalam ke arah menghilangnya Lu Yun, dan berkata dengan gigi terkatup, Lu Yun, tunggu saja aku. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi kematianmu. Dunia es kembali tenang, hanya menyisakan Dewa Kuntong, tombak sengit, dan Dewi Neon yang menggigil. Dewi Neon memandangi wajah suram Dewa Kuntong, merasa tidak enak di hatinya. Dia berjalan hati-hati menuju Kuntong Senzun dan berkata dengan lembut, Senzun, kamu baik-baik saja. Lord Kuntong meliriknya, jejak rasa jijik muncul di matanya, gulungan. Wajah Dewi Neon menjadi pucat, dia tidak berani mengatakan apapun, dan diam-diam menyingkir. Lord Kuntong memandang ke kejauhan dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Lu Yun, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Segala sesuatu tentangmu berada di bawah kendaliku. Senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, seolah dia sudah melihat adegan di mana Lu Yun disiksa sampai mati olehnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat kembali ke Dewi Neon, dengan cahaya berbahaya berkedip di matanya. Kamu, kemarilah.
Hati Dewi Neon bergetar, dan dia berjalan dengan gemetar di depan Dewa Kuntong, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, suaranya setipis nyamuk, dan tubuh halusnya sedikit bergetar. Lord Kuntong meraih dagunya dan memaksanya mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam seperti ular berbisa, menatapnya. Aku akan memanfaatkanmu untuk memancing Lu Yun hari ini. Lu Yun, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhnya sekarang. Ancam Dewa Kuntong, aku ingin melepaskanmu, tetapi tampaknya kamu bertekad untuk mencari kematian. Terserahlah, maka aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Lu Yun muncul dalam sekejap, dan aura milik orang suci surga sangat menakutkan, menutupi seluruh medan perang. Tidak, tidak, kamu jelas bukan Lu Yun. Lu Yun tidak bisa sekuat kamu. Siapa kamu? Wajah Kuntong Senzun penuh rasa tidak percaya.